أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائنا في ضيق اللحود وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت ذرء وأورة عود وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat baik kepada diri pribadi maupun kepada hadirin sekalian untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah, konsekuen, terus-menerus. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan lebih dari 50 kali kata bertakwalah kepada Allah. Tentunya ini adalah indikasi kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita, Allah memberitahukan kepada kita betapa pentingnya takwa dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak mungkin bahagia, apakah itu bahagia di dunia, terlebih bahagia di akhirat, tanpa ada takwa dalam diri kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Allah terima langkah kaki menuju masjid Allah yang kita muliakan ini. Allah hitung dengan pahala. Bahkan setiap hembusan nafas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk dapat terus mentauladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak diutus ke dunia ini kecuali untuk memperbaiki akhlak kita. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu tujuan utama Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, sehingga kita bisa menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian tentunya juga kita berharap, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sebagai husnul khotimah, wafat dalam keadaan Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum
akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayuhan nas, Allah mengawali firman-Nya dengan wahai manusia. Jadi tak ada beda apakah dia muslim atau di luar Islam. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kita diciptakan dari laki-laki dan dari perempuan. Kita diciptakan dari ayah, dari ibu kita. Hanya Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Kita semua bukan hanya di Sumatera Utara, bukan hanya di Indonesia, bahkan di belahan dunia manapun, kita tercipta dari ayah dan ibu kita, dari perempuan dan laki-laki. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah yang jadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkuak-kuak, berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Semuanya itu untuk lita'awafu, untuk berbuat kebaikan. Dan firman Allah ini ditutup dengan Inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dan sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengetahui. Saudaraku seiman, kita baru saja menyelesaikan pilkada Kota Medan. Maka kembali kita merajut ukhuwah kita, karena kita sama. Tidak ada yang berbeda di antara kita. Bukan hanya sesama muslim, sesama anak bangsa juga kita tak berbeda. Kita rajut kembali, jika ada percikan-percikan, bisa ada luka-luka sedikit, kita hilangkan. Kita bangun bersama Kota Medan ini. Kita bangun bersama Sumatera Utara. Kita bangun bersama bangsa Indonesia. Dan Allah ingatkan kita bahwa Allah Maha mengetahui. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita rajut ukhuwah kita. Kita tinggalkan pilkada yang sudah selesai, siapapun pemenangnya. Ke depan kita akan memasuki lagi era baru di Kota Medan. Kemudian kalau kita bercerita tentang umat Islam, maka sebentar lagi saudara kita umat Kristiani akan merayakan perayaan Natal. Maka kita sebagai umat Islam tentunya tetap menjaga silaturahim dengan saudara kita. Tetapi ingat bahwa akidah kita harus kita jaga. Akidah kita tetap harus kita jaga. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1981 yang ketika itu ketua umumnya Syukri Ghazali telah mengeluarkan fatwa di Jakarta yang berlaku untuk seluruh umat Islam di Indonesia khususnya, yang memutuskan bahwa bagi kita umat Islam haram hukumnya mengikuti perayaan Natal. Fatwa itu sudah berusia 40 tahun lebih.
dan itu hendaklah tetap kita pedomani. Mereka tetap saudara kita sebangsa setanah air. Kita punya yang namanya ukhuwah wataniyah. Kita punya ukhuwah sebangsa dan setanah air. Tetapi jangan mengorbankan akidah kita. Jelas sekali firman Allah misalnya yang sering kita hafal dalam surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin." Kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Mereka juga tidak menyembah apa yang kita sembah. Bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Kita bersama menjalin ukhuwah kebersamaan berbangsa bertanah air. Tetapi kita harus bisa membedakan, memisahkan mana yang perkara akidah, sehingga akidah kita dengan tidak ikutan untuk merayakan perayaan Natal. Demikian juga fatwa tentang memakai atribut Natal juga sudah keluar. Tentu hendaknya bagi pengusaha-pengusaha di luar Islam tidak memaksakan kepada umat Islam untuk memakai atribut-atribut tersebut. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalin ukhuwah itu, baik ukhuwah berbangsa, kemudian kita memiliki standar-standar dalam akidah kita. Pesan untuk hari Jumat ini adalah untuk memperkuat kita, hindarilah berprasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, hindari bersangka buruk, karena bersangka buruk adalah dosa. Apa yang kita ucapkan dari mulut kita, itu apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita bersangka buruk terhadap seseorang, maka kita akan ucapkan kata-kata yang buruk terhadap orang tersebut. Dalam hadis juga disebutkan, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kamu dengan berburuk sangka, karena dengan berburuk sangka itu adalah pangkal dari kebohongan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mau dicabik-cabik persatuan kita hanya dengan kebohongan sehingga kita berburuk sangka. Masa Rasulullah SAW pun pernah terjadi yang terkenal dengan hadisul ifki, di mana Siti Aisyah digosipkan, didesuskan, difitnah berselingkuh. Maka seluruh warga Madinah heboh, sehingga Allah menurunkan firman bahwa Siti Aisyah tidak bisa. Bagaimana setiap sudut kota membicarakan perselingkuhan itu yang belum tentu benar, bahkan tidak benar. Maka bagi kita hendaklah, bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kesatuan kita, hindari berprasangka, hindari berita-berita yang tidak benar. Bukan hanya lewat lisan, saat ini lewat media sosial. Bijaklah dengan media sosial agar ukhuwah kita semakin kuat.
Jangan berprasangka yang tidak baik terhadap saudara kita. Kita juga minta saudara kita tidak berprasangka buruk kepada kita. Ketika kita tidak mau menghadiri perayaan Natal, bukan berarti kita tidak sayang dengan keluarga kita. Mereka keluarga kita, terutama di daerah minoritas, di mana umat Islam dan umat Kristiani sedarah. Mungkin di sini tidak, karena kita minoritas, tapi di daerah minoritas banyak abang beradik yang berbeda agama. Maka disitulah itu kearifan kita untuk berbaik sangka terhadap saudara kita, agar kita tenang menjalankan ibadah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita mentauladani akhlak Rasulullah. Jangan berprasangka buruk terhadap saudara kita, karena berprasangka buruk itu sangat dekat dengan dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muta'ali 'anil musaraka wal musaqala li sa'iril bashar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyul mu'tabar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم والله سبحانه وتعالى أعلم. أقيموا الصلاة.